Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu 'anna wa ala ta'atika wa syukrika 'inna. Alhamdulillah, kita lanjutkan sunnah amalan kita di Masjid An-Nur, lingkungan 8 Dalang Lidang, sejenak bersama kalamullah, bersama hadis Rasulullah SAW. Quran itu wajib didengar, wajib dibaca, wajib dihayati. Hadis Nabi juga. Kamis subuh kemarin kita bicarakan petikan dari surah Qaf tentang sifat-sifat ahlul jannah yang akan kita kaitkan dengan khutbah Jumat kemarin ataupun suratul khutbah Jumat. Khutbah Jumat kemarin tentang orang yang dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah ada dalam 5-6 sifatnya. Nah, di sini diawali dengan sorotan ayat 31, 32 sampai 35 surah Qaf. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Akan didekatkanlah jannah nanti untuk orang muttaqin yang tidak jauh. Tidak jauh dari suratan sebelumnya, dari jahannam. Kemudian sifat orang yang akan masuk jannah itu ayat 32. Haza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Awwab, orang selalu bertobat, selalu bertobat dari kesilapannya. Pagi bertobat, sore bertobat, sebelum ke masjid bertobat, dalam perjalanan ke masjid, dalam sholat, sesudah sholat, tobat terus menerus. Awwab yang selalu kembali kepada Allah. Awwab itu kalimahnya, katanya menunjukkan rajin, sering, tekun. Hafiz yang menjaga aturan Allah. Kemudian man khasyar rahman, ayat 33, orangnya takut kepada Allah. Takut selalu. Sebelum sholat dia takut, waktu sholat dia, sesudah sholat dia takut. Itu maka kita beristighfar sesudah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sesudah salat disusuli dengan astagfirullahaladzim. Kenapa kita beristighfar? Karena kita risau kalau salat tadi tidak menepati kehendak Allah. Banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Takut kepada Allah bil ghaib. Justru Allah tidak nampak sama dia. Allah itu ghaib. Tidak nampak di matanya, tapi nampak di hatinya selalu. Kemudian wajah biqalbin munib. Datang kepada Allah dengan hati yang munib. Tadi di ayat 32, awwab, tobat, munib, tobat juga. Tapi bila diteliti oleh ulama nanti ada bedanya. Yang jelasnya, yang terkait dengan tobat sini ada 2. Awwab, munib. Awwab sama munib. Lalu nanti orang-orang tersebut dikatakan kepadanya, udkhuluha bisalam, masuklah ke dalam jannah dengan salam, dengan selamat. Selamatlah sampai di jannah. Sama dengan ayat dalam surah Yasin, salamun qawlan min rabbir rahim. Sama juga di ayat lain juga, di surah Zumar ada, di surah Ar-Ra'd ada tentang ucapan salam yang disampaikan kepada ahli jannah waktu masuk surganya Allah. Zalika yaumul khulud. Itulah hari yang kekal abadi. Baik. Kemudian kita kaitkan dengan sorotan khutbah. Dalam khutbah Jumat kemarin, sebagai mana yang dikatakan tadi, orang-orang yang dicintai Allah, nomor 1 at-taubah. Nomor 1 yang dicintai Allah di sholat dalam khutbah Jumat kemarin, at-taubah.
Diangkat ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang bertobat dan orang yang suka membersihkan dirinya dari dosa dan noda. Di sini kita kemukakan kisah orang saleh. Sebelum ini pun kita ada cerita tentang orang yang banyak dosanya yang membunuh 100 mangsa, lalu dia bertobat dengan tobat yang betul, tobatnya diterima Allah. Dan disebut-sebut dalam hadis sepanjang sejarah. Padahal orang ini sebelum Islam, sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad, umat terdahulu, dikekalkan ceritanya dalam hadis sahih, disebut oleh Nabi dan dinukil, disampaikan oleh ulama sepanjang sejarah, kasus orang yang membunuh 100 orang. Perlu kita lihat ya. Kalau kita tengok internet, orang yang bertobat yang membunuh 100 orang mesti keluar ceritanya itu. Sekarang kisah benar seorang suami, pasangan suami istri yang masih muda. Dengar ceritanya ya sekejap ya. Seorang suami muda bercurhat dan berkongsi pengalaman indah. Pada suatu hari saya pulang kerja ke rumah setelah capek bekerja seharian penuh. Ini cerita orang pulang kerja. Sampai di rumah, dia sudah capek kerja dari pagi. Tiba-tiba saya membuka pintu katanya. Lantas si istri menunggu saya dengan wajah merah dan emosi. Wajahnya merah dan marah. Merah-merah padam mukanya, marah. Ditunggunya suami pulang kerja dengan kemarahan dan emosi. Sambil menyerang dengan beberapa pertanyaan dengan nada suara yang tinggi bagai halilintar. Macam-macam lah ditanyanya. Saya tak terdaya mengawal diri, malah emosi saya juga turut menggelegak. Kita pulang dari kerja disambut dengan kemarahan, bukan dengan senyum. Dia pun menggelegak juga katanya. Suasana tegang ini berlaku pada malam hari hingga menjelang waktu subuh. Satu malam nggak reda emosinya. Emosi mereka berdua memanas. Malah akhirnya si istri membuat keputusan ingin keluar dan pulang ke rumah orang tuanya. Mau meninggalkan suami, mau pulang ke rumah orang tuanya. Saya berusaha meredakan keadaan, namun beliau terus bersikeras. Dibujuknya tidak mau juga. Si istri masuk ke kamar, menyediakan tas untuk keluar. Saya pun membiarkan saja. Dibiarkannya istri mengumpulkan pakaiannya masuk tas. Membiarkan dan saya sendiri tak tahu hendak kemana. Lantaran emosi saya masih memanas lagi. Subhanallah. Macam mana nanti akhirnya ya. Alhamdulillah. Baiknya rumah kami berdekatan dengan masjid. Contohnya ya. Kita semua rumah kita dekat dengan masjid. Saat itu hampir masuk waktu azan subuh. Semalaman tegang. Semalaman memanas. Saya masuk masjid, berwuduk dan salat 2 rakaat. Dia pergi ke masjid. Mungkin sebelum waktu subuh. Sempat salat 2 rakaat. Setelah itu azan. Satu baru azan katanya. Jadi datang awal ke masjid. Dan saya pun salat berjamaah. Setelah salat, saya iktikaf di masjid. Dia tidak keluar. Pas salat dia duduk di masjid. Saya sambil beristighfar. Saya beristighfar sekitar 1 jam. Dia beristighfar 1 jam. Dia duduk di masjid sesudah subuh. Setelah itu saya pulang ke rumah. Beristighfar mendoakan dirinya dan istrinya. Kembali kepada Allah. Tobat kepada Allah. Ya Allah, di mana silapku ini ya Allah. Kenapa istriku tiba-tiba yang patut aku disambut dengan senyum manis pulang kerja, tiba-tiba dia memanas. Mungkin ada silapku juga ya Allah. Tidak mau bertepuk sebelah tangan. Mungkin ada mukadimahnya. Ini rentetan.
ada masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga, tiba-tiba saat suaminya pulang kerja, meledaklah masalah tadi. Jadi dia memuhasabah kepada Allah. Dia pun pulang setelah sejam beristighfar di masjid, mengistighfarkan dirinya dan istrinya. Saya buka pintu, lantas istri duduk sambil menunggu saya. Wajahnya ceria sambil tersenyum. Tadi mukanya masam. Emosinya menggelegak. Sekarang emosinya sudah normal. Dan dia sambut suaminya dengan senyum lebar. Saya pun memberi salam. Saya tanya, adakah beliau masih bertekad pergi meninggalkan rumah? Masih mau pulang ke rumah orang tuanya? Ditanyanya. Si istri bertenang. Tidak. Dia jawab dengan tenang. Saya tadi minta maaf atas apa yang berlaku. Dia cepat-cepat dia mundur. Dia mengalah dia. Kalah untuk menang. Yang susahnya tidak mau yang kalah. Istri tegang sambil tegang. Putus jenis. Retaknya susah bertaut. Ini retaknya cepat bertaut. Subhanallah. Berkat masjid ya. Berkat masjid dan berkat istighfar. Saya bicara sendiri dalam hati saya. Dia berkata dalam hatinya. Sungguh aneh. Apakah yang berlaku? Lantas saya menanya istri. Ditanyanya. Tentang perubahan drastis ini. Kenapa perubahannya mendadak betul? Tadi temperaturnya naik. Maksimal. Sekarang sudah normal. Beliau menjelaskan. Tengok ya macam mana mereka berkomunikasi ya. Cepat redanya. Saya juga tak tahu kata si istri. Yang jelas sejak sejam lalu. Saya menikmati ketenangan. Karena suaminya bersifat untuk istrinya. Bersifat untuk dirinya. Saya menyadari kesilapan saya. Kata si istri. Allah lah yang memberi ketenangan. Artinya mau mundur ya. Mau mundur dan ditenangkan dengan istighfar. Saya pun teringat bahwa waktu tersebut adalah semasa saya tekun beristighfar selepas sholat di masjid. Kata si istri, sejam yang lalu saya sudah tenang. Oh, waktu itulah saya beristighfar di masjid. Itulah maksudnya. Saya teringat pesan Rasulullah, ada hadis Rasulullah ya. Ini perlu ada dalam hati kita. Siapa yang tak ada masalah? Semua orang ada masalah. Ingin menyelesaikan masalah, terutama dengan pasangan, dengan ahli keluarga, bersama anak istri, bersama anak menantu, anak cucu. Perlu ingat istighfar ini. Hadis ini, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja, wa min kulli hammin faraja, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Dalam hadis ini disebut 3 hasil istighfar. Siapa yang tekun beristighfar, Allah jadikan jalan keluar dari setiap kesempitan yang dialaminya. Dan dari setiap kegundahannya akan jadikan solusi. Malah yang ketiga, akan diberi rezeki dari sumber yang tidak diduga. Subhanallah. Jadi betullah yang dikatakan oleh Khatib Jumat kemarin, ayat 222 surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai menyukai orang rajin bertobat. Ini yang dipraktikkan oleh si suami. Kira jam saja ya. Kira jam sudah selesai masalahnya. Subhanallah. Subhanallah. Ini perlu didengar oleh semua pasangan suami istri yang banyak masalah dalam kehidupan mereka. Pergilah ke masjid, mintalah doa kepada Allah. Bila orang itu berada di masjid, doanya mustajab. Bila orang itu berada di masjid, orang itu didoakan malaikat. Malaikat mendoakan, ya Allah ampun dosa orang ini, ya Allah rahmati dia, terima taubatnya. Tambah dengan mendoakan pasangan hidup. Bila kita mendoakan pasangan hidup kita di masjid atau bukan di masjid, malaikat mengaminkan doa. Ingin doa kita diaminkan malaikat, doakanlah pasangan Anda
doakanlah teman Anda, doakanlah keluarga Anda, doakanlah siapa saja yang ada terkait dengan kehidupan Anda. Insya Allah akan selesai dengan baik. Karena orang yang rajin bertobat bersifat itu, dia naik taraf menjadi Habibullah. Allah mencintai orang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah juga mencintai orang yang suka membersihkan dirinya. Cepat-cepatlah selesaikan kekusutan. Jangan kusut tak selesai. Jangan keruh tidak jernih. Jangan retak tidak bertaut. Selesaikanlah urusan kita dengan beristighfar kepada Allah, dengan muhasabah diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak lagi cerita yang sama dengan ini nanti. Sama ada cerita di Brunei Darussalam atau di Malaysia atau di mana-mana. Kisah real. Cerita benar. Fakta. Ini fakta Pak ya. Jadi banyak masalah kita di keluarga tidak kunjung selesai karena suami tidak mau beristighfar. Tidak tahu. Tidak tahu. Mbak kata orang, itik berenang di laut, mati kehausan. Ayam tidur di atas padi, mati kelaparan. Kita tuh banyak amalan, banyak ajaran baik yang perlu kita gali, kita kembangkan untuk menjadikan hubungan kita ini baik, bahagia dan normal. Yang dikatakan, yang dinamakan dalam hubungan suami istri, sakinah mawaddah dan rahmah. Hanya dengan istighfar Pak ya. Ajar istri istighfar dan diri sendiri beristighfar. Anak-anak diajar beristighfar. Jadikanlah ahlul bait kita tuh, rumah kita tuh rumah istighfar. Sebagai penutup dibacakan ayat dalam surah Hud, ayat 52. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum. Wahai kaumku. Ini seruan Nabi Hud kepada kaumnya, kepada umatnya. Karena sudah ada dalam Quran, berarti untuk kita juga. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, wahai umatku, istighfarlah kepada Rabb, kepada Allah. Summa tubu ilaih. Kemudian tobatlah kepadanya. Yursil sama alaikum midrara. Insyaallah hujan lebat akan turun kalau kamu sedang dalam kemarau. Wa yazidkum quwwah. Wa yazidkum quwwah. Allah akan beri kamu kekuatan. Allah akan beri power. Allah akan beri energi bagi orang beristighfar. Ila quwwatikum. Di samping energi yang sudah ada, bertambah lagi energinya. Wala tatawallau mujrimin. Kamu jangan berpaling dalam keadaan berbuat dosa kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Surah Hud ayat 52. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni ubikum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.